Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindi Febrilia dengan NPM 1006031318059 dari kelas Farmasi B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai metode pembentukan granul dengan menggunakan granulasi basah beserta dengan perhitungan dan penimbangannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pembentukan granul yang dilandasi dengan mekanisme ikatan antar partikel, terdiri dari 4 tahap, di mana yang pertama ada terbentuknya jembatan cair atau basah, yang kedua ada proses jembatan padat, yang ketiga ada interaksi antar partikel, yang keempat ada mechanical interlocking. Tahapan yang pertama yaitu terbentuknya jembatan cair atau basah, di mana pada tahapan ini, pembentukan jembatan cair atau basah ini dapat dilakukan pada cara granulasi basah. Pembuatan granul dengan granulasi basah terdapat 2 cara, yaitu cara basah dan cara kering. Untuk cara basah, pembuatannya dilakukan pada tempat yang berbeda, di mana dibuat terlebih dahulu larutan pengikatnya, kemudian baru dicampurkan. Sedangkan untuk cara yang kering, semua bahan ditempatkan pada satu tempat, lalu pelarutnya yang ditetaskan ke dalam bahan tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam tempat tersebut. Dengan adanya pembasah, partikel-partikel akan membentuk suatu bisa pendular, yaitu mulai nyambung, funikular, kapilari, droplet, ataupun pseudo droplet. Yang paling bagus itu kapilari, karena kapilari ini tuh mempunyai sudut-sudut terjadinya bentuk inisiasi dan inti granul, sehingga mempunyai efek tarik-menarik yang kuat. Kalau droplet mempunyai bentuk yang sempurna, jadi tidak bagus. Sedangkan untuk pseudo droplet itu kelebihan perbandingannya nggak sama kelebihan liquid, atau harusnya itu 1:9. Sedangkan untuk granul gabungan inti granul yang bagus itu kapilari, jadi masih ada kemampuan untuk berikatannya. Tahapan kedua dari mekanisme granul yaitu ada proses jembatan padat, di mana setelah dibasahi selanjutnya dilakukan proses pengeringan. Pada saat proses pengeringan, air dikeluarkan jadi memadat atau disebut dengan jembatan padat. Pada metode granulasi kering ini terdapat pengikat kering, di mana pada tahapan ini prosesnya dengan cara diberikan tekanan yang tinggi. Nah, sedangkan adanya tekanan yang tinggi, maka akan terjadi panas internal yang menyebabkan pengikatnya menjadi meleleh. Dalam proses ini terjadi hubungan atau interaksi antar partikel. Pada tahapan ini juga terjadi proses konsolidasi dan koalesen, di mana pada proses ini granul yang terbentuk akan bertabrakan sehingga akan terjadi penggabungan granul atau berkoalisi, di mana hal ini disebut dengan granul akhir. Pada tahapan selanjutnya yaitu ada attractive forces between solid particle, di mana attractive forces between solid particle ini atau interaksi antar partikel ini terjadi pada tahapan ini terdiri dari gaya elektrostatik dan gaya van der Waals, di mana pada proses ini terdapat perbedaan momen dipol. Untuk tahapan yang terakhir yaitu ada mechanical interlocking, di mana tahapan ini tuh hanya terjadi ketika metode tabletasi yang digunakan adalah gempa langsung, yaitu tahap ikat kunci mekanik antar partikel akibat bentuk antar partikel yang memiliki sudut atau ruang untuk ditempati partikel lain. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.